Pemirsa, Sandiaga Uno menyatakan keluar dari pengurus maupun keanggotaan Partai Gerindra. Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu santer disebut akan berpindah dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan. Apakah hal ini artinya pemirsa Sandiaga Uno segera bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pemirsa? P3 mengatakan siap untuk menyambut Sandiaga Uno dengan baik. Akankah P3 akan menjadi kendaraan politik bagi Sandiaga untuk maju sebagai cawapres? Untuk nama cawapres favorit 2024, nama Sandiaga ini memang acap kali muncul di urutan teratas. Dengan siapa Sandiaga akan berpasangan? Mungkinkah kira-kira dengan nama Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Pak Habibur Rahman, kemudian juga ada Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 yaitu ada Pak Muhammad Romahur Muzi, serta ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Analisanya seperti apa? Coba saya ingin tanya ke Mas Hanta Yuda, apakah punya analisa politik yang sejalan dengan isu-isu yang berkembang saat ini bahwa Sandiaga Uno kemungkinan bisa maju entah itu dari P3 atau nanti partai lain? Apakah memang ini akan jalannya Sandiaga akan menjadi pasangannya dua calon presiden yang sudah diumumkan atau bagaimana? Ya, Alpat, saya kira strategi manuver politik yang dibangun oleh Sandiaga Uno ini ada tiga catatan saya. Satu, ini trik yang mirip ceritanya tapi dengan pola yang berbeda di 2019. Kita ingat di 2019 Sandi sempat mundur, keluar, kemudian masuk kembali ke Gerindra setelah kalah dalam pertarungan di Pilpres. Artinya memang strategi untuk mendapatkan posisi atau tiket cawapres agar diterima oleh partai-partai koalisi pada saat itu. Jadi ini bagian dari strategi kandidasi Sandi. Yang kedua, kita tahu posisi Sandi hari ini ketika bicara tentang peluang kontestasi Pilpres, ruangnya semakin sempit di Gerindra. Kita tahu di Gerindra ada figur yang sangat kuat sebagai ikon partai, simbol partai, secara elektabilitas masih cukup kokoh dan stabil yaitu Pak Prabowo. Sandi sadar betul tidak mungkin bisa melawan Prabowo, kemudian ingin bertarung di 2024, bertarung menjadi rivalnya Pak Prabowo itu mustahil. Sehingga exit strateginya ya paling rasional kalau Sandi seperti tadi disampaikan Mas Romi juga sedang ingin menuju 2024, ya strategi yang kedua ini karena Gerindra sempit. Nah yang ketiga kita mulai masuk ke P3-nya. Nah ini adalah strategi Sandi untuk mendapatkan tiket politik boarding pass sebenarnya. Bagaimana caranya? Kalau bahasa Mas Romi tadi adalah mematut diri untuk layak menjadi cawapres dari tiga kandidat yang sudah ada. Kalau Prabowo tadi hampir mustahil, Anies dulu sudah pernah bersama, ceruknya hampir sama, juga mungkin tidak bisa saling melengkapi. Yang disasar atau dibidik oleh Sandi adalah menjadi cawapresnya Ganjar. Kenapa? Momentumnya juga baru sekarang. Karena nyambung dengan momentum ketika PD Perjuangan baru saja mengumumkan Ganjar sebagai capres. Nah ini yang kemudian disambut oleh Sandi, saya kira bagian dari manuver yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Analisa 3 poin singkat saya ini, saya kira terklarifikasi, terkonfirmasi dari Mas Habib mengatakan poin pertama saya tadi, tidak ada penugasan atau pola seperti 2019 lalu, seperti ada kesepakatan Gerindra. Ini tidak, ini murni saya yakin sekali Sandi dan terkonfirmasi itu tidak ada kaitan dengan Gerindra dan strategi seperti dulu. Dan Mas Habib saya kira juga menyatakan hal yang sama. Sama juga saya mengatakan ini bagian strategi kandidasi untuk mendapatkan tiket politik, terkonfirmasi juga disampaikan oleh Mas Romi tadi barusan, yang lebih awal inisiatifnya bukan P3 tapi Mas Sandi. Jadi saya kira ini adalah bagian dari strategi Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres yang dibidik pertama sekarang adalah Ganjar. Momentumnya bisa kita baca. Dan disambut pula tadi informasi dari Mas Romi akan ada rapim, ada keputusan penting di P3. Kalau saya sih bisa sudah, meskipun dinamis mungkin ya, tapi bisa ditebak nanti arahnya siapa yang akan diusung oleh P3. Dan mungkin realistisnya cawapres menguatnya memang ada nama Erick Thohir, ada nama Sandi, tapi Sandi saya kira di P3 jauh lebih kuat. Kalau Erick lebih ke Partai Amanat Nasional kalau kita perhatikan dinamikanya. Nah, tapi menurut saya bagi Mas Sandi tidak mudah ya untuk membidik posisi ini. Karena Mas Sandi punya rival politik, kompetitor yang juga berat sebagai cawapres. Kita sebut aja nama-nama yang disebut oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu.
menyebut nama Erick Thohir, Sandiaga Uno sendiri, kemudian Mahfud MD, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Erlangga dan seterusnya. Ada kekuatan memiliki partai seperti Erlangga, tapi ada memiliki kekuatan elektabilitas dan logistik sama dengan Sandi seperti Erick Thohir. Pak Mahfud dan Ridwan Kamil juga punya kekuatan dari segi elektabilitas. Nah, figur-figur yang lebih baru, lebih fresh ini menurut saya akan menjadi kompetitor bagi Sandi untuk disandingkan. Karena posisi cawapres di variabel saat ini ada sangat menentukan. Di mana peta pilpres kita, capresnya kompetitif antara Ganjar, katakan Prabowo misalnya maju dengan Anies, itu mereka kan saling pernah menyalip. Prabowo pernah disalip oleh Sandi dan Ganjar pernah disalip oleh Prabowo, dinamis. Sehingga para capres ini akan berhitung betul mencari cawapres yang kontributif secara elektoral. Baik si capresnya, para kingmakernya, atau partai-partai tergabung dalam koalisi. Nah, langkah Mas Sandi saya kira sudah 2 langkah ini yang kita, kalau saya baca, satu keluar dari Gerindra meskipun punya dampak efek negatif juga yang harus diantisipasi dan persepsi publik. Yang kedua sudah masuk langkah kedua ini sedikit lagi kemungkinan akan masuk berlayar ke partai baru sebagai kendaraan barunya. Saya menduga adalah P3. Nah, pertarungan yang ketiga yang saya kira yang akan kompetitif adalah apakah berhasil menjadi cawapres Ganjar bertarung bersama nama-nama kuat yang seperti saya katakan tadi, yang juga punya kedekatan dengan para ketua umum, yang juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, inilah saya kira menjelaskan mengapa Ganjar, karena ceruknya Sandi berharap melengkapi dan juga sedang berada di gerbong yang sama dengan Ganjar Pranowo, yaitu dalam konteks ini Pak Jokowi. Oke, baik, perbincangan dan potensi semakin... akan menjadi Pak Prabowo kalau Prabowo maju. Mas Hanta Yuda, dengan mengusung tadi dalam tanda kutip saham syariah, menyumbang saham syariah tadi, apakah jangan-jangan saham syariah ini maksudnya akan di saham utama syariah lah tadi kita menyebutnya, akan disumbangkan juga melalui Sandiaga Uno, melalui P3 ini? Apa yang bisa kita tangkap dari saham syariah tadi? Ya, jadi saya kira semua partai seperti keinginan Mas Romi tadi menginginkan memiliki andil besar, saham politik terbesar, saham syariah kalau istilahnya di P3 ya, punya supaya selain posisinya kuat, kalau sekarang Ganjar kan jelas itu, sekarang Ibu Mega itu pemegang saham paling dominan PD Perjuangan. Ya, jadi kalau menang pun komposisi menteri sudah bisa diduga siapa paling banyak dan seterusnya. Beda kalau ternyata datang belakangan kan gitu. Nah, tapi ini dinamikanya masih cukup panjang ya, tergantung pada pusaran elektabilitas yang dinamis. Kalau ternyata Mas Ganjar semakin menguat, saya kira skenario yang kita bahas ini mungkin akan menguat ke sana. Tapi kalau sebaliknya, misalnya dinamikanya melemah, ada penurunan elektabilitas, ya bisa jadi terkoreksi. Jadi ini cukup dinamis ya, seperti saya katakan. Posisi Pak Prabowo, posisi Mas Anies, dan posisi Mas Ganjar ini cukup kompetitif. Nah, bukan soal peluang yang saya garis bawain tadi, adalah prioritas yang dididik oleh Mas Sandi itu yang paling realistis, dan yang diinginkan Sandi yang paling mungkin adalah Ganjar. Kenapa bukan Prabowo, apalagi Sandi, karena sudah pernah berpasangan, sama-sama maju di DKI dengan Anies, pernah maju di Pilpres dengan Pak Prabowo. Maka yang paling mungkin yang dididik adalah Ganjar dalam konteks ini. Nah, hal yang lainnya yang saya kira yang menarik ya, antara P3, kita bicara P3 dan Sandi ini simbiosis politik mutualisme. Satu sisi, satu tunggal agenda atau yang dididik oleh Sandi adalah mendapatkan tiket menuju Pilpres. Sudah itu saja kalau saya sederhananya. Kalau dari sisi P3, tadi Mas Romi juga menggarisbawahi, P3 selain tidak punya figur kuat sebagai capres-cawapres, mereka tentu punya pengen kotel efek ekor jas yang ingin membesarkan partai dan bahasa Mas Romi tadi. Dan juga tentu butuh topangan logistik. Nah, karena itu bergabungnya dua figur dan partai ini sebenarnya simbiosis politik mutualisme, meskipun ada nama Erick Thohir tadi, kata Mas Romi, yang juga intens berkomunikasi dengan P3. Nah, seperti apa? Nah, ini yang saya kira akan berjalan ya ke depan. Tetapi juga mungkin sedikit catatan saya, ada efek negatif biasanya ketika politisi berpindah-pindah itu, ada efek negatif yang harus diantisipasi oleh Mas Sandi. Satu, kesan keluar masuk itu, lompat partai itu negatif dalam persepsi publik yang harus diperbaiki. Apalagi 2 kali keluar dari Gerindra. Yang kedua adalah ada kesan meninggalkan para Pak Prabowo dan Gerindra yang telah membesarkan dalam konteks ini Mas Sandi. Tentu ini saya bicara tentang persepsi, tidak soal salah dan benar tentunya. Nah, ini yang harus diperbaiki, dan ketiga ada kesan manuver yang ambisius juga harus diperbaiki. Mas Hanta, mohon izin. Nah, kalau tidak, kita itu tidak kontribusi. ada informasi, Mas Hanta boleh tanggapannya, akan ada partai politik lain yang akan mendukung, mendeklarasikan Ganjar. Apakah ini artinya ada koalisi-koalisi lain yang akan pecah nih, kan sudah ada koalisi-koalisi yang terbentuk sebelumnya? Iya.
Nah, pendulum politik ini kan bergeser. Tadinya ada isu narasi besar, koalisi besar, yang namanya Pak Prabowo, kemudian ada digadang-gadang kalau bisa Ganjar jadi wakil. Nah, sekarang bergeser nih. Sekarang PDIP pusarannya bergeser. KIB akan kemana? Ini kan pertanyaannya. Saya kira betul tadi yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, dalam waktu dekat, tadi ada sinyal dari Mas Romi meskipun belum besok, akan arahnya kelihatan KIB ini akan kemana. Terutama kita analisis KIB, kita menghargai koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dulu. Tadi Mas Habib bilang kan sudah Gerindra dan PKB. Berarti ada 3 partai yang kita bahas, yaitu P3, PAN, dan Golkar. Nah, kalau PDIP dan P3 langsung, itu yang saham syariah yang sampaikan Mas Romi bisa langsung terjadi. Tapi jangan lupa, di sana ada Golkar dan PAN yang perolehan kursinya, mereka mungkin merasa lebih berhak daripada P3 karena perolehan kursinya lebih tinggi. Meskipun nanti P3 punya figur yang potensial, katakanlah. Nah, tantangannya di situ, apalagi Golkar, kursinya sangat tinggi. Pak Erlangga juga sudah menjadi keputusan partai, itu tantangan juga. Di PAN juga sudah menggadang-gadang nama Pak Erick Thohir, itu tantangan juga. Nah, nama-nama ini juga disebutkan oleh Pak Jokowi kemarin itu, 2 hari yang lalu menyebutkan nama 1 Erick Thohir, yang kedua Sandiaga Uno, disebut Pak Erlangga juga disebut di nomor sekian, ini jadi tantangannya. Nah, bagi P3, sekarang ini KIB menurut saya yang memendar, yang akan mengkristal ke mana nanti. Apakah semuanya akan bergeser ke PDIP? Tadinya KIB yang menjadi fokus sentral, epicentrum yang menjadi magnetnya untuk menarik. Kalau enggak, Ganjar akan dicalonkan KIB. Sekarang tidak. Ganjar sudah dicalonkan PDIP. Sekarang yang memendar kemana-mana itu partai-partai KIB. P3 saya menduga akan ke Ganjar. PAN dan Golkar kita akan lihat dinamikanya seperti apa. Dan masing-masing sudah punya nama. Nah, sedikit lagi kemungkinan setiap capres, setiap kingmaker utama, setiap ketua umum partai atau veto player partai yang memegang boarding pass mempertimbangkan faktor elektabilitas si cawapresnya. Karena harus kontributif secara elektoral. Karena ini tidak ada incumbent, bukan periode kedua seorang capres incumbent. Jadi butuh orang yang harus hati-hati, keliru memilih cawapres bisa kalah dalam pertarungan. Yang kedua adalah si cawapres yang berhasil menghimpun boarding pass, tiket politik. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh para cawapres seperti Mas Sandi, seperti Mas Erik, seperti Pak Erlangga dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kekuatan logistik. Itu juga penting karena capres-capres ini kita lihat kan para kepala daerah dan Pak Prabowo sudah pernah bertarung sehingga butuh topangan logistik. Nah, kalau saya kembali yang disampaikan oleh Pak Jokowi, top of mind Pak Jokowi ketika ditanya, ada 2 nama yang teratas disebutkan, yaitu Erik dan Sandi. Ini saya kira pertarungannya cukup kuat di 2 primadona itu. Kenapa? Mereka punya elektabilitas, punya boarding pass, dan punya logistik. Tentu ada potensi yang juga punya partai seperti Pak Erlangga dan nama-nama lainnya. Oke, kita lihat saja apakah kira-kira akan menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh P3 kalau nanti P3 nih fix jadi mendukung Ganjar Pranowo begitu ya. Baik, kita tunggu bagaimana dinamikanya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.